pembahasan tentang batasan basuhan tangan. Baik, kita lanjutkan masuk ke pembahasan berikut, yaitu masalah membasuh kepala atau batasan menyapu kepala. Beda ya antara menyapu dengan membasuh. Al-mas'alatu tsalisah min at-tahdid mashur ra's. Permasalahan ke-6 adalah batasan menyapu kepala. Nah, selama ini mungkin kita melihat ada orang yang membasuh hanya 3 helai rambut, kemudian ada yang sampai tengah, ada yang sampai ke belakang. Nah, ini bagaimana pembahasan para ulama di sini? Baik. Ittafaqal ulama'u ala anna mashar ra'si min furudhil wudu. Nah, ini hal yang disepakati dulu. Para ulama telah sepakat bahwasanya menyapu kepala itu adalah bagian daripada fardhu wudu atau rukun wudu. Wa ikhtalafu fil qadr al mujzi minhu. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang kadar. Kadar yang wajib dibasuh. Apakah 3 helai rambut, setengah kepala, ataupun seluruh kepala? Fadhahaba Malik ila anna al-wajiba mas'uhu kulluhu. Nah, ini pendapat yang pertama. Imam Malik berpendapat bahwasanya yang wajib disapu itu adalah seluruh kepala. Jadi kalau kita mau berwudu mengikut mazhab Malik, berarti harus sampai seluruh kepala kita sapu. Nggak boleh di ujung kepala saja atau nggak boleh sampai tengah saja, tapi seluruh kepala sampai dengan akhir ujung rambut di kepala kita. وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض. Akan tetapi Imam Syafi'i dan juga ada sebagian pengikut Imam Malik, tadi Imam Maliknya berpendapat seluruh, tapi ada juga sebagian pengikut mazhab Malik berbeda dengan imam mazhabnya, dan juga Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya menyapu sebahagian kepala itu saja yang wajib. Jadi hana mesti medung. Ba'dun itu bukan berarti setengah. Ba'dun itu hanya satu bagian saja. Ya, bukan berarti setengah. Ba'dun sebagian. Bisa di sini, ya sebagian. Kemudian wa min ashabi Malik man hadda hadzal ba' bitulus. Sebagian pengikut mazhab Malik, berarti mazhab Malik ini ada 3 lagi, ada pendapat ketiga lagi ya. Mereka berpendapat mereka membatasi yang dimaksud dengan ba'dun itu atau sebagian daripada kepala itu adalah sepertiga daripada kepala. Jadi maksud sebagian kepala itu adalah sepertiga dari kepala, dibatasi. Wa minhum man haddahu bitsulusain. Ada juga di kalangan mereka yang membatasi ba'dun itu atau sebagian kepala itu dengan 2/3 kepala. Berarti sebagian besar ya. Kalau 2/3 berarti sebagian besar kepala. Wa amma Abu Hanifah fahaddahu bir-rubu'. Sedangkan Imam Abu Hanifah membatasinya dengan 1/4 kepala. Imam Abu Hanifah. Wa hadda ma'a hadzal qadar min al-yad alladhi yakunu bihi al-mas. Ya, berarti kalau 1/4 itu ya satu lengan sudah 1/4 kepala ya. Satu tangan kita ini sudah 1/4 kepala. Nah, ini menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Faqala inna mashahu bi aqall min 3 asabi' lam yujizhu. Nah, sehingga beliau berpendapat bahwasanya membasuh atau menyapu kepala dengan 3 jari, nah itu tidak sah. Itu menurut pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, karena menurut mereka adalah 1/4 kepala. Kalau kita hitung 1/4 kepala ini, ya lebih kurang 1 telapak tangan inilah. Ya, 1 telapak tangan ini sudah 1/4 kepala. Wa amma Syafi'i, nah, sedangkan Imam Syafi'i, nah, kita yang bermazhab Syafi'i ini bagaimana? Wa amma Syafi'i falam yuhad fil masih wala fil mamsuh haddan. Nah, sedangkan Imam mazhab Syafi'i, ya, Imam Syafi'i tidak membatasi kata-kata ba'dun itu sebagian kepala, ya. Tidak pada alat dengan apa kita membasuhnya, dan tidak juga pada
tempat basuhannya. Jadi tidak ditukar. Apakah di ujung kepala aja sedikit, 2 jari, atau seluruh kepala, tidak dibatasi dalam mazhab Syafi'i. Sehingga dengan 3 helai rambut saja atau dengan 1 jari saja kita menyapu kepala itu sudah dianggap sah menurut mazhab Syafi'i. Dalam hal ini mazhab Syafi'i lebih ringan. Ya. Nanti kita lihat apakah mazhab Syafi'i ringan pada tempat yang lain. Nah, ini sini perlu kita mau membahas perbandingan mazhab ini apa? Karena bisa jadi dalam masalah rukun wudu ini Syafi'i lebih mudah, tetapi nanti di dalam bab membatalkan wudu Syafi'i lebih berat, sedangkan mazhab lain lebih ringan. Jadi disinilah perbedaan pendapat para ulama. Baik, kita lanjutkan. Wa aslu hadzal ikhtilaf fil ishtirak alladhi fil ba' fi kalam al-Arab. Nah, ini lagi. Jadi gara-gara satu huruf di dalam bahasa Arab itu bisa mempengaruhi makna. Nah, sebabnya di sini adalah adanya makna yang berbeda dalam penggunaan kata ba. Wamsahu bi ru'usikum. Karena ada kata huruf ba di situ, bi ru'usikum. Nah, apa maksud ba di situ? Kenapa enggak disebut saja wamsahu ru'usakum? Kenapa enggak? Kenapa enggak seperti itu? Enggak usah pakai ba. Nah, itulah hikmahnya Al-Qur'an ya. Kalau sebenarnya kalau tidak ada huruf ba itu boleh juga. Wamsahu ru'usakum sudah betul. Secara kaidah bahasa itu sudah betul. Tetapi kenapa harus ada huruf ba? Nah, itulah hikmah yang perlu kita lihat di balik itu. Ya. Wadzalika annaha marratan takunu zaidatan, misla qawlihi ta'ala tambutu bid-duhni ala qira'ati man qara'a tumbitu bid-dhammi ta' wa kasri ba' min ambata. Ya. Nah, kadangkala huruf ba ini tidak ada makna apa-apa. Enggak ada fungsi apa-apa dia. Walaupun ada huruf ba tapi tidak bermakna apa-apa. Hanya sekedar zaidah, hanya sekedar huruf tambahan saja. Jadi tidak memberikan makna apa-apa. Jadi yang dimaksud ya terserah, tidak memberikan makna apa-apa. Sebagaimana dalam ayat lain tambutu bid-duhni, maksudnya adalah tumbuh bunga-bunga. Nah, misalnya seperti itu. Jadi tidak ada makna dengan bunga, tidak. Jadi tidak bermakna ba di situ. Wa marratan tadullu 'ala at-tab'id. Misla qaulil qail akhadtu bi thawbihi wa bi 'awdihi. Nah, kadangkala huruf ba ini penggunaannya bermakna tab'id. Makna tab'id ini adalah untuk menunjukkan sebagian. Ya, untuk menunjukkan sebagian. Berarti ketika wamsahu bi ru'usikum maknanya adalah dan basuhlah sebagian kepala. Bermakna ba di situ adalah bermakna tab'id. Untuk menunjukkan makna sebagian. Kalau tadi ba sekedar zaidah tidak menunjukkan makna apa-apa. Tapi makna yang kedua adalah menunjukkan makna lit tab'id. Ya. Wala ma'na linkari hadza fi kalam al-Arab ani kaun al-ba' mub'idah wa huwa qaul al-kufiyyin min an-nahwiyyin. Nah, ini sebagai pendukung saja bahwasanya memang ada dalam penggunaan bahasa Arab ba itu adalah untuk menunjukkan makna sebagian. Faman ra'aha zaidatan aujaba mashar ra'si kullahu. Jadi bagi yang berpendapat bahwa ba di situ adalah hanya ba tambahan saja, tidak memiliki makna apa-apa, maka mereka berpendapat bahwa yang wajib dibasuh itu adalah seluruh kepala. Sama dengan maknanya wamsahu ru'usakum. Basuhlah seluruh kepalamu. Nah, jadi ba di situ tidak memberikan makna apa-apa sehingga maknanya adalah basuhlah seluruh kepala kalian atau sapulah seluruh kepala kalian. Wa ma'na zaidah hahuna kaunuha muakkidah. Nah, jadi karena makna zaid di sini adalah untuk menunjukkan penguatan, sebagai menguatkan. Jadi ditambah ba di situ adalah untuk menguatkan saja. Wa man ra'aha mub'idah aujaba masha ba'dihi. Nah, bagi para ulama yang berpendapat bahwasanya makna ba di situ adalah untuk tab'id, maka mereka berpendapat bahwa yang wajib dibasuh, yang diwajib disapu itu adalah sebagian kepala saja.
وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى الإمامة. Dan para ulama yang berpendapat bahwasanya makna baris itu adalah tab'id, untuk makna sebagian, mereka menguatkan pendapat mereka dengan hadis dari Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi SAW ketika beliau berwudu, famasaha binasiyatihi wa 'alal imamah. Beliau menyapu di bagian jidat beliau, wa 'alal imamah, dan di atas sorban beliau. Jadi kalau menyapu di atas sorban berarti kan nggak kena seluruh kepala. Artinya sorban Nabi itu tidak dibuka. Ya, sehingga ketika beliau membasuh, jadi kena jidat dan kena imamah beliau, sorban beliau. Jadi ini hadis yang menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa makna dir'u sikum itu adalah sebagian saja, bukan seluruhnya. Ya, baik. Ini sudah ada dua permasalahan di sini. Yang pertama batasan membasuh tangan dan batasan menyapu kepala. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo